kita akan mulai dengan materi utang jangka panjang. Kita akan pilih obligasi sebagai alternatif utang jangka panjang kita. Kenapa obligasi? Karena obligasi bisa dibeli oleh banyak orang. Beda dengan wesel yang hanya bisa ditanggulangi atau dibantu oleh satu orang saja. Kalau kita perlu uang banyak tapi bisa dibantu oleh banyak orang, itu lebih baik karena lebih cepat kita bisa dapatkan uang. Nah, apapun itu adalah jenis utang, surat utang yang kita tanda tangani dalam jangka waktu tertentu. Saya berikan contoh. Dikeluarkan obligasi nominal 500 juta. Jangka waktu 5 tahun. Nah, ini pada saat kita mengeluarkan ini, kita akan menjurnal. Kalau langsung diterima kas pada utang obligasi 500 juta. Nah, apa kewajiban obligasi? Kewajiban obligasi itu berupa pembayaran bunga yang disebut kupon. Kupon obligasi itu 6 bulanan atau 1 semester. Jadi 1 tahun itu membayar 2 kali bunga. Setiap setengah semester saat pembayaran bunga, maka jurnalnya adalah biaya bunga semesteran ya, pada kas. Berapa bunganya obligasi itu tergantung dong. Kalau ini misalnya 10%, ya maka ini adalah 500 juta kali 10% kali 2/12, 6 bulanan. Saat pelunasan yaitu utang obligasi pada kas. Nah, ini jika obligasinya itu tanpa premium, tanpa diskonto. Artinya 500 juta yang kita tawarkan ke publik, kebetulan tingkat bunga uangnya 10% dan tingkat bunga uang di pasar uang juga sama 10%, maka ini akan laku. Apa alternatifnya orang investasi? Berarti di sini di obligasi itu, ataupun ini kita tawarkan 10%, tapi tingkat bunga uang di suku bunga bank itu misalnya 8%, 9%, ini pasti laku. Walaupun tanpa premium. Nah, ini pasti laku. Apa yang orang harapkan dari investasi obligasi? Yaitu biaya bunga, kepastian biaya bunga. Nah, sekarang keadaan ekonomi tak selalu bagus. Tak selalu bagus, maka kadang-kadang obligasi kita itu tidak laku dengan nilai tunainya. Umpama sekarang obligasi kita terjual dengan diskon, yaitu harganya 485 juta. Mungkin saja berlaku seperti itu apabila tingkat bunga uang di pasar uang itu lebih besar, menjanjikan lebih besar. Jadi bunga depositonya misalnya 12%, kalau kita tawarkan obligasi 10%, orang nggak mau invest ke kita. Dia mau invest ke kita kalau kita berikan diskon. Jadi harganya yang 500 itu kita jual dengan 485. Berarti ada diskonto. Ada diskonto sebesar 15 juta. Jurnalnya apa? Jurnalnya kas diskonto obligasi pada utang obligasi. Kasnya 485, diskonto obligasi 15 juta, utang obligasinya tetap 500 juta. Diskonto ini sebuah akun yang temporer sifatnya. Dia akan menambah atau mengurangi biaya bunga. Kalau sifatnya seperti ini, maka dia akan menambah beban bunga.
Kemudian ini diskontonya kalau debat harus diamortisasi. Harus diamortisasi, yaitu kalau di debat berarti bahwa dia ke kredit. Biaya bunga yang bertambah pada diskonto obligasi. Setiap kali kita bayar biaya bunga 6 bulanan, maka itu diamortisasi 6 bulanan. Oke, metode amortisasi ini berbagai macam. Kita ambil contohnya dari obligasi yang kita keluarkan ini ya. Maka kita akan membuat tabel pembayaran atau amortisasinya ya. Seberapa sebenarnya nilai dari biaya bunga yang ditanggung. Pertama ada periode ya. Ini 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kenapa 10? Karena 5 tahun itu adalah 10 semester. Ini nilai buku awal periode. Berapa nilai buku awal periodenya? Beban bunganya semuanya berapa? Beban bunga, sudah itu bunga yang dibayarkan, kemudian ada amortisasi, yaitu nilai amortisasinya itu adalah 15 juta bagi 10 sama dengan 1.500.000. Diskonto yang belum diamortisasi ini jaga-jaga rekening ini, kalau nanti kita ada menjualnya di tengah-tengah waktu. Kemudian ini nilai buku akhir periode. Oke. Nilai buku pertama kita awal periode kita adalah sejumlah kas yang kita terima 485 juta. Nah, beban bunganya, bunga yang dibayarkan 25 juta. Bunganya itu rumusnya 500 juta kali 10% kali 2 per 12 sama dengan 25 juta. Bunga yang dibayarkan setiap semester itu 25 juta. Ini amortisasinya 15 juta. Nih 15 juta ini dibagi 10 periode karena 6 bulanan. Jadi 1.500.000. Total beban bunga mereka sesungguhnya adalah 26, 25 tambah 1.500, 26.500. Diskonto yang belum diamortisasi, jumlah awal diskonto kita 15 kurangi 1.500, 13.500. Berapakah nilainya? Nilai bukunya ini adalah nilai awal ditambah dengan amortisasi. Dia terus akan bertambah dengan 1.500. Jadi 486.500. Ini begini terus dilakukan setiap tahun sehingga nilainya selalu berubah dari 485 ya, berubah terus. Ini mengikuti akhir periode berikutnya menjadi awal periode yang akan datang 486.500. Ini tetap 26.500. Ini tetap 25 juta. Ini tetap 1.500.000. Ini yang berubah berkurang lagi 1.500.000 jadi 12 juta. Nah ini meningkat menjadi 488 juta. Ini kembali ke 488 juta. Ini tetap 26.500, 25 tetap bunganya. Ini amortisasi 1.500.000. Ini berkurang
menjadi 10.500. Ini bertambah menjadi 489.500. Ini bertambah selalu 1.500.000. Berikutnya 489.500 sudah berubah di awal periode ya. Ini beban bunganya masih 26.500. Beban bunganya 25 juta, amortisasi 1.500.000. Ini 10.500 kurangi 1.500.000 9 juta. 489 tambah 1.500.000 491. Ini 491 juta. Ini tetap 26.500. Ini tetap 25 juta. Ini masih 1.500.000. Ini berkurang menjadi 7.500.000. Ini bertambah 492.500. Lanjut 492.500 tetap 25 tetap 1.500.000 tetap 7.500.000 kurangi 1.500.000 6 juta. Tambah ini 492.500 tambah 1.500.000 494. Jadi ke sini 494 26 525 juta 1.500.000 masih 4.500.000. Ini berubah 495.500. Di sini 495.500 26.500 25 juta 1.500.000. Ini masih 3 juta 497 juta 497 juta. Ini masih 26.500. Ini 25 juta tetap 1.500.000. Ini masih 1.500.000. Ini meningkat 498.500. 498.500 tetap 26.500. Ini 25 juta. Ini 1.500.000. Ini habis. Ini sudah menjadi 500. Oke. Pada akhir tahun kelima ini sudah menjadi 500 kembali. Jadi cocok kita akan membayarnya lunas nanti utang obligasinya 500 juta. Seandainya kita akan melunasinya pada masa ini misalnya. Nih. Siapa tahu ya akhir tahun keempat kita mau melunasinya, maka jurnalnya apa? Bila kita melunasi di akhir tahun keempat, maka jurnalnya adalah utang obligasi. Ini pelunasan di akhir tahun keempat. Utang obligasi kita tetap kita lunasi dengan 500 juta pada diskonto obligasi. Berapa masih sisanya? 3 juta. 3 juta pada kas 497 juta. Nah, ini jurnalnya. Jadi ini metode amortisasi dengan garis lurus. Kelas kamu bisa melatih diri dengan metode garis lurus, dengan metode efektif, silahkan. Jadi semua soal-soal yang berhubungan dengan utang obligasi jangka panjang bisa kamu kerjakan di rumah. Jadi selamat mencoba. Nanti penugasan kamu lihat di Google Class. Terima kasih.